Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yosua pasal yang ke-11 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Sang Putra Kasih, saat firman-Mu dibacakan, bukalah mata hati kami untuk melihat cahaya kasih-Mu, dan lembutkanlah jiwa kami untuk menerima kebenaran-Mu. Berbicaralah ya Kristus, kami siap mendengar. Dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Yosua 11 ayat 1-15. Ketika Yabin Raja Hasor mendengar hal itu, ia mengirim utusan kepada Yobab, Raja Madon, kepada Raja Negeri Simron dan Raja Negeri Aksaf, serta raja-raja di utara yang berada di pegunungan, di Araba Yordan di selatan Kinerot, di Shefela dan di tanah Bukit Dor di sebelah barat. Yabin juga mengirim utusan kepada orang Kanaan di bagian timur dan di bagian barat, kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan, dan kepada orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian raja-raja itu bergerak maju beserta seluruh tentaranya, pasukan yang besar, seperti pasir di tepi laut banyaknya, dengan kuda dan kereta yang sangat besar jumlahnya. Semua raja itu bersekutu dan datang berkemah bersama-sama di dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku akan menyerahkan mereka terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka harus kau lumpuhkan, dan kereta mereka harus kau bakar. Lalu Yosua dengan seluruh pasukannya menyerang mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom. Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon Raba, sampai Misrefot Maim, dan lembah Mispa di sebelah timur. Demikianlah mereka dikalahkan sehingga tidak seorang pun dari mereka dibiarkan lolos. Yosua memperlakukan mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ia melumpuhkan kuda mereka dan membakar kereta mereka. Pada waktu itu Yosua berbalik merebut Hasor dan membunuh rajanya dengan mata pedang. Dahulu Hasor memang paling berkuasa di antara semua kerajaan itu. Semua yang hidup di dalamnya ditewaskan dengan mata pedang dan ditumpas. Dari semua yang bernapas tidak ada yang dibiarkan hidup. Hasor di bumi hanguskan. Semua kota raja beserta raja-rajanya ditaklukkan Yosua dan ditewaskan dengan mata pedang. Semuanya ditumpas seperti diperintahkan Musa hamba Tuhan. Tetapi orang Israel tidak membakar kota-kota itu yang didirikan di atas timbunan puing kota sebelumnya, kecuali Hazor yang dibakar oleh Yosua. Semua barang dan ternak kota-kota itu dijarah oleh orang Israel. Namun semua manusia ditewaskan dengan mata pedang sampai punah. Dari semua yang bernapas tidak ada yang dibiarkan hidup, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua. Demikianlah juga dilakukan Yosua. Dia tidak mengabaikan apapun yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Sahabat Scripture Reunion Indonesia, ketaatan adalah tindakan nyata dari iman, sedangkan ketidaktaatan merupakan hasil dari ketidakberimanan. Allah memerintahkan kepada kita sebagai umat yang telah ditebus untuk melakukan perintah-Nya, sekalipun kita sedang mengalami saat-saat sulit. Yosua memberikan teladan yang luar biasa tentang ketaatan saat ia menghadapi kesulitan. Di wilayah utara Kanaan, Yabin, Raja Azor, mengumpulkan raja-raja lain untuk bersekutu melawan Yosua. Mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan Yosua dan tentara Israel. Jumlah pasukan mereka seperti pasir di tepi laut. Namun, Tuhan kembali menegaskan bahwa Ia akan memberikan kemenangan kepada orang Israel. Respon yang ditunjukkan oleh Yosua hanya ketaatan. Ia penuh kehati-hatian menjalankan instruksi yang telah diberikan. Ia melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya.
Dan ia juga berpegang teguh pada apa yang diperintahkan oleh Musa dalam pidato terakhirnya kepada orang Israel, yang juga berasal dari Tuhan. Menaati Allah ketika situasi hidup baik-baik saja terkesan mudah untuk dilakukan. Namun, belum tentu hal itu merupakan ketaatan yang lahir dari pengenalan akan Allah. Ketaatan kepada Tuhan seharusnya dilakukan baik waktu senang maupun susah. Sama seperti Yosua, saat kita menghadapi hal yang mustahil, firman Tuhan menjadi sumber kekuatan yang menopang kita dalam situasi tersebut. Janji Tuhan menjadi sumber pengharapan dan kemenangan, bahkan sebelum kita melewati saat-saat sulit itu. Ketaatan adalah salah satu aspek kehidupan yang dapat dikendalikan oleh orang percaya. Kita tidak selalu dapat memahami setiap situasi kehidupan karena kita tidak selalu memiliki fakta-fakta yang cukup. Kita juga tidak dapat mengontrol apa yang orang lain akan lakukan atau bagaimana mereka akan memperlakukan kita. Tetapi kita dapat mengendalikan pilihan yang akan kita ambil dalam hidup ini. Pilihannya adalah menaati Allah. Mari kita berdoa. Di tengah ketidakpahaman akan situasi yang kami hadapi, ajar kami untuk tetap taat kepadamu. Berikan kami iman untuk mempercayai rencanamu, bahkan ketika jalan kami terasa sulit. Biarkan ketaatan kami menjadi bukti kepercayaan kami kepadamu. Di dalam keagungan nama-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.